ketika kakak latihan, saatnya latihan, jangan sampai contoh waktunya ibadah malah tidak beribadah, tetap untuk berlatih terus. Nah, ini berarti belum. Yang kedua, peduli terhadap bangsa, tanah air, hidup dan alam sisinya. Peduli terhadap bangsa dan negara. Udah aja, kita akan berbicara di sini usia dunia siaga. Caranya apa? Menanamkan pembiasaan bersih lingkungan. Ada sampah, loh, peduli terhadap lingkungan. Ya, tadi ada yang memberikan revitalisasi. Wah, apa bisa ya? Penghijauan anak siaga untuk bisa revitalisasi. Ya, itu betul, tapi kita akan berbicara di lingkup siaga kali ini. Kita akan berikan di lingkup siaga. Maka bila contoh-contoh yang terkait dengan dunia siaga. Nah, yang ketiga adalah peduli terhadap diri sendiri atau pribadinya. Apa? Peduli terhadap diri sendiri. Ya, mudah sekali. Ya, misalnya ketika ada adik ketika latihan, ya hendaknya misalnya jaga kesehatan tadi betul, ya berpakaian, jangan sampai nggak berpakaian, ya bersepatu jangan sampai nggak pakai kaos kaki, berarti dia nggak peduli nih, ya latihan pramuka nggak pakai sepatu, ya pakai sepatu, berarti dia belum peduli nih kalau dia kita outbound jalan lari kena batu sakit. Terus kalau tadi Indonesia kemah atau persami, yuk mandi, ya jangan sampai pramuka nggak mandi, berarti dia belum peduli. Nah kita selaku yang jadi pembina harus menanamkan ini nih, dan taat kepada kode kehormatan pramuka, yaitu apa? Satya dan dharma kita. Kalau siaga, berarti siaga adalah dwi dharma dan dwi satya. Nanti sudah dikupas tadi contohnya sudah semuanya oke. Lanjut, metode pramuka. Nah, metode pramuka itu tadi sudah betul ini, semua sudah bisa menyimpulkan. Ada 8 ya, ada 8. Nah, metode kepramukaan, pengamalan kode kehormatan. Yang pertama, kakak-kakak semuanya, sebagai tugas selama during ini, nanti ketika kakak-kakak akan berjumpa secara luring, kakak akan coba mengetes, menghafal PDKMK ini. Ya, harus hafal. Besok di bulan Juni kita akan jumpa secara daring, kakak-kakak harus hafal PDKMK. Karena apa? Itu jantungnya kita dalam melakukan pembinaan di Pangkalan. Jangan sampai kita nggak hafal. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan, bagaimana kita bisa mengamalkan kalau kita nggak paham apa yang dimaksud dengan PDKMK. Dasar jantung kita, prinsip kita, jangan sampai lepas. Ya, jangan sampai baik dalam kegiatan rutin ataupun dalam kegiatan teknik kepramukaan. Teknik kepramukaan ya tadi persami, ya pesta siaga, arung jeram, jejak alam petualangan bagi penggalang. Nah, kalau dunia siaga ya kegiatan-kegiatan yang pesta siaga, persari, persami, persari enggak apa, persari. Gitu ya. Jadi metode kepramukaan ini bagaimana kakak-kakak kita sebenarnya bisa mengimplementasikan metode dalam kita menyampaikan suatu materi, dalam kita memberikan suatu latihan. Yang paling mudah aja, kita implementasi, kita latihan di lapangan, latihan rutin. Maka 8 prinsip ini harus ada. Jangan sampai berbelas ibaratnya hilang, menggunakan metode itu sendiri. Nah, kita punya di Geraha Pramuka punya 8 metode yang harus kita kombinasikan. Tadi sudah betul penyimpulannya, harus dikemas dengan baik. Ya, pengamalan kode kehormatan. Apa kode kehormatannya? Maka harus hafal. Oh, kode kehormatan siaga adalah satya dan janji. Ya, satya adalah janji, dharma adalah bakti. Nah, tadi baktinya apa? Dwi dharma. Gitu. Ya, siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya. Berarti itu ditanamkan bahwa berbakti implementasi di lingkungan sekolah bisa berbakti kepada bapak ibu, kakak-kakak pembina rumah, ayah dan bunda, pelatih kucing, dan berani dan tidak putus asa. Nah, itu yang kita informasikan. Jadi ketika kita memberikan materi, kita tanamkan bahwa seorang siaga harus berani dan tidak putus asa. Ya kita yang membimbing. Nah, berarti kakak bisa menerapkan metode
Pengamalan model permata. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Learning by doing. Nah, kita tadi. Nah, kakak-kakak apakah tadi sudah bisa belajar sambil melakukan? Sudah tadi. Melalui kita do. Ya enggak? Do. Nah, itu sudah salah satu prinsip. Salah satu metode belajar sambil melakukan. Jadi silakan belajar sambil melakukan. Dalam latihan. Jadi salah satu contoh yang harus diadakan adalah ketika kakak nanti akan menjadi pembina dan melatih satu materi, maka lakukanlah belajar sambil melakukan. Jangan langsung dikasih materinya, enggak. Tapi coba silakan anak lakukan misalnya materinya adalah nyanyi lagu-lagu nasional, kan ada di SAU nyanyi lagu nasional. Silakan nyanyi bisanya. Ternyata dia nyanyi Indonesia merdeka merdeka. Nah kita mati. Nah berarti kita lakukan mati. Oh belajar dulu bisa melakukan. Nah baru setelah dia sudah belajar melakukannya, dan tugas kita apa? Tugas kita bersambung nih. Nah bersambung kehadiran orang dewasa. Nah kita di sini harus datang di situ. Prinsip yang berikutnya kehadiran orang dewasa. Penting sekali coba. Kalau kakak-kakak mengajar di lapangan, ditinggal celung pergi. Nah bagaimana? Apakah akan jalan latihannya? Nggak bisa jalan, apalagi tidak siaga. Perlu kehadiran orang dewasa. Nah itulah kenapa prinsip ini harus ada. Terus kegiatan berkelompok. Nah, jadi ketika seperti ini, kita sebenarnya sudah menjalankan prinsip dasar metode kelompokan. Kita bentuk berbarung, barung merah, barung kuning, hijau. Ini kita sudah melakukan. Jadi kegiatan berkelompok, sehingga apa? Menarik, menantang, dan menyenangkan. Menarik, menantang, dan menyenangkan itu tidak tadi tantangan naik gunung, tidak. Menarik itu bagaimana materi yang sederhana, kakak-kakak bisa mengemas sehingga menjadi nggak bosan, nggak jenuh. Dengan apa? Metode kakak semuanya. Walaupun salah pramuka, materi dasar, tapi kakak mengemas dengan baik, berarti penantang, menarik. Sehingga apa? Anak-anak tidak bosan. Itu tujuannya itu. Oh kegiatannya menarik, menantang, kerjasama, dan berkompetisi. Maksudnya apa tadi? Dari barung A, B, C, barung merah, kuning, berkompetisi. Tapi demi kebaikan, bukan saling menjatuhkan. Itu. Jadi berkompetisi. Ya, ketika latihan, satu pendidikan kan ada 4 itu, ada 4 barung. Nah itu silakan berkompetisi di situ. Berikutnya, kegiatan di alam terbuka. Nah, jadi kakak semuanya, yang dimaksud alam terbuka itu tidak harus di hutan, tidak harus di pantai, tidak. Kakak biasanya ketika di Pangkalan, pelatih pramuka tidak harus di kelas, tapi diajak keluar lapangan, di halaman. Walaupun itu sudah berarti sudah menerapkan metode kepramukaan, belajar di alam terbuka. Di luar lapangan diajak, jangan sampai kakak pembina di kelas terus. Kan jenuh bosan, tapi ajarkan metode. Dengan metode kita bisa langsung, alam bisa menjadi sumber kita bahan ajar. Contoh, adik-adik, coba anak-anak tahu nggak itu pohon kenapa bisa bergoyang-goyang? Tahu nggak? Ada yang tahu? Oh ya, kakak kena angin. Oh kenapa? Oh ya kak, itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, padahal kita mau menangkap bahwa itu adalah betul ciptaan Tuhan. Dari alam aja kita belajar. Betul, kita harus bersyukur. Nah, nanti kita bisa ke sana. Dengan alam terbuka kita bisa mempraktekkan. Gitu. Oke, ya. Berikutnya adalah kehadiran orang dewasa tadi. Sudah kakak sampaikan. Kita kehadiran orang dewasa siapa? Ya kita. Kita sebagai pembina harus hadir di dalamnya. Untuk mendampingi mereka. Jangan sampai kakak ketika melakukan pembelajaran, melatih, ditinggal dulu, apalagi sudah siaga, bahaya. Nah, seperti kejadian-kejadian yang ada di sana ketika kita lengah, nah, ya, kan yang mereka bimbingan ya, satuan terpisah. Nah, pramuka dari jadi ini kita satuan terpisah. Kenapa barungnya tidak campur aduk? Coba, ya, barungnya masih barung merah putri, barung merah putra. Kenapa? Diajarkan sejak dini satuan terpisah. Ya, termasuk dalam upacara. Apakah digabung? Tidak. Ya, enggak kan bisa sebelah kanan putra, sebelah kiri putri. Itu berarti kakak sudah menjalankan metode kepramukaan yaitu satuan terpisah. Yang berikutnya adalah penghargaan berupa tanda kecakapan. Jadi ketika kakak memberikan materi kecakapan, ketangkasan ke peserta didik kita,
sudah bisa melampaui, kita bisa berhak memberikan tanda kecakapan. Apa kecakapannya? Ya, sesuai dengan materi ada SKU. Ya, dan juga tentunya apa? Oh, misalnya saya beri penghargaan tanda kecakapannya apa ya ini ya? Siaga, mula, bantu tata, ya, utama ada TKK-nya. Jadi uji TKK itu bagian dari tanda penghargaan kecakapan. Misalnya materinya adalah bisa mempunyai buku tabungan. Ya, di SKU kan bisa mempunyai tabungan. Oh, sudah bisa menabung. Oh, maka nanda ini sudah bisa mempunyai kecakapan menabung. Kecakapan sholat, kecakapan adzan, diuji, maka kakak berhak memberikan penghargaan. Nah, itu berarti kakak sudah bisa menerapkan metode pramukaan, yaitu penghargaan tanda kecakapan. Nah, itu kesemuanya itu harus dikemas tadi dalam satu sistem. Jangan sampai terpisah-pisah. Merupakan rangkaian yang bagian dari sebuah sistem, sehingga luar biasa. Nah, itulah metode dan prinsip pramukaan. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Kak Ringsu. Silakan Kak Ringsu. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tiga. Nah, di atas semuanya tangannya. Kiri, kanan, atas ya. Tepuk tiga. Tepuk tiga. Coba lakukan. Saya udah lihat. Tepuk tiga. Coba tepuk tiga. Ya, rata. Bagus ya, saya lakukan ya. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tempat sekali aja. Empat. Tepuk empat. Empat. Tepuk empat. Empat. Ulangi. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk tiga. Tepuk empat. Empat. Satu lagi tepuk lima. Tepuk lima begini. Lili mama lima. Oh. Tepuk lima. Lili mama lima. Ulangi. Tepuk lima. Lili mama lima. Baik. Adik-adik semuanya. Saya coba akan menambah sedikit dari apa yang disampaikan oleh Kak Sirin. Mengulas mengenai PDKMK. Apa itu prinsip dasar kepramukaan atau PDK? Prinsip dasar kepramukaan adalah suatu asas yang mendasari pikiran, perkataan, dan perbuatan pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Artinya begini kakak sekalian, namanya prinsip dasar, prinsip yang mendasari. Prinsip itu apa? Prinsip itu adalah sesuatu yang harus. Misalnya prinsip hidup, misalnya gini ya, adik-adik ini kan wanita banget. Adik itu kan wanita. Dalam mencari jodoh itu punya prinsip, pokoknya jodoh saya itu harus seiman. Jodoh saya harus seiman. Jadi kalau yang muslim, pasti dia akan mencari jodoh itu ya muslim. Kalau tidak muslim tidak. Dan sebaliknya yang non-muslim juga demikian. Kalau itu sebuah prinsip, maka tidak akan bisa dilakukan atau harus dilakukan. Nah, sama dengan di sini, bahwa prinsip dasar kepramukaan ini adalah sebuah asas yang mendasari dalam pikiran, perkataan, dan buatan dalam kepramukaan dalam hidup. Maka di sini apa yang ada dalam prinsip dasar kepramukaan ini memang harus betul-betul dilaksanakan, jadi tidak lagi ditinggalkan. Kemudian PDK juga merupakan landasan yang mendasari setiap kegiatan kepramukaan dalam upaya membina watak peserta didik. Jadi kita berpegang pada itu, prinsip dasar kepramukaan yang ada 4 itu.
pada dasarnya bahwa kepramukaan adalah sebuah proses pendidikan di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, yang bentuknya adalah menarik dan menyenangkan. Jadi nanti akan mengemas di dalam industri kepramukaan itu diterapkan dalam kegiatan kepramukaan ini, kemudian dikemas di rupa, maka nanti akan muncul yang namanya prinsip dasar kepramukaan. Nah, kemudian apa saja yang ada di dalam hidup kepramukaan? Yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Maha Esa. Selalu mengedepankan kepada iman dan takwa. Bagaimana disampaikan dalam gerakan keluarga. Yang pertama adalah karakter dan karakter. Dan rata-rata mereka yang tingkat keimanannya itu matang, maka karakternya akan baik. Maka karakter akan diutamakan. Baru kemudian yang lain, maka karakter menjadi yang nomor satu. Kemudian peduli terhadap bangsa, terhadap tanah air, sama hidup dan alam seisinya. Ini menjadi diterapkan dalam kehidupan dari kehidupan manusia, namanya cinta alam dan kasih bersama manusia. Dan ini yang pertama dalam pedulinya terhadap Tuhan, terhadap bangsa. Nah, maka ini termasuk bela negara ini. Jadi warga negara yang ada di Indonesia ini wajib mempunyai sikap bela negara. Nah, bela negara ini sebenarnya bukan mulu-mulu ya, tapi cukup dengan peduli. Peduli contohnya bela negara. Misalnya suatu ketika ada bangsa lain yang mengarahkan menjajah kita dalam tanda petik, maka kita punya tugas untuk melindungi negara kita. Kemudian peduli alam, lingkungan, alam lingkungan. Ini sudah jauh-jauh. Ada itu mungkin di rumah punya lokan. Lokan itu tentu saja tidak akan dibiarkan dalam bagian kota. Dibersihkan, termasuk pondok dengan kita. Itu sudah merupakan peduli dan alam bersih. Selanjutnya untuk alam seisinya, ya, tentu harus cinta alam dan sama manusia. Alam dicintai. Menciptakan hutan, penebangan bentuk itu sepanjang yang bisa kita lakukan tentunya. Kalau siaga bagaimana? Peduli alamnya. Dan alam sekolah, tidak mungkin lah. Dia akan berangkat ke hutan, tidak mungkin karena masih siaga kan. Kita akan diterapi dengan peringatan peserta dirinya. Kemudian begini terhadap diri sendiri. Nah, apa yang sederhana? Anak dirinya sendiri. Kemudian adik-adik yang cantik-cantik mau dan mau berhias gitu. Sudah seperti dari diri sendiri. Jadi tidak membiarkan dirinya berangkat kuliah, kemudian belum mandi, yang ada. Itu berarti tidak ini terhadap dirinya sendiri. Ini artinya apa? Itu dasar kemudian di sisi lain ya. Tak kasih tersampaikan kan di sisi lain. Boleh selain rumah tangga lagi. Termasuk belajar ya. Ini kita mau kursus KMP itu juga bagian dari peduli terhadap diri sendiri. Mau mengembangkan supaya kita menjadi pinter ya. Kita menjadi orang-orang yang punya perubahan yang luas ya. Jadi kita akan itu tidak akan berarti pada KMP saja tentunya akan diteruskan. Kemudian yang keempat adalah taat kepada kehormatan bangsa. Apa itu kehormatan bangsa? Tapi sama yang enggak ada. Kode kehormatan pramuka adalah sebetulnya adalah janji dan ketentuan moral. Jadi di pramuka itu ada yang namanya janji dan ketentuan moral. Janji itu adalah bentuknya satya. Kita tahu ya, biasa ada jenis satya. Penggalang juga ada namanya tri satya. Itu namanya janji. Demi kehormatanku aku berjanji akan dan seterusnya. Kan juga itu terhadap sebenarnya. Kemudian ketentuan moral adalah dharmanya. Jadi dharmanya ini juga kita akui. Di siaga ada namanya dwi dharma. Di penggalang ada namanya jasa dharma. Nah ini, dharma itulah yang nanti akan menentukan ketentuan moral dari seorang anggota pramuka. Maka ketika seorang anggota pramuka terhadap dalam pemuda ini sudah bisa melaksanakan dharma yang mulia, jasa dharma itu untuk orang yang luar biasa, betul itu orang top, sholatnya yang muslim ya, tidak pernah terlambat.
pintar, orang tahu dan sebagainya itu termasuk itu. Jadi itu. Nah, bagaimana fungsinya? Ya. Fungsi dari prinsip dasar permukaan adalah satu, norma hidup anggota gerakan pramuka. Jadi normanya ada di PDKI. Kemudian landasan kode etik gerakan pramuka. Kode etik itu termasuk sopan santun. Jadi semua tingkah laku perilaku anggota pramuka ada di dalam gerakan pramuka. Selanjutnya, landasan sistem nilai gerakan pramuka. Sepanjang kita berpedoman kepada nilai-nilai pada PDK, maka kita tidak akan menyimpang dari apa yang ada dalam prinsip gerakan pramukaan. Kemudian pedoman dan arah pembinaan pemuda anggota gerakan pramuka. Arahnya mau ke sana jelas ya. Karena sebelum menuju gerakan pramuka ada tiga pilihan itu ya. Yang pertama adalah apa karakter yang sudah gerakan yang ketiga adalah kebangsaan. Ya. Kemudian landasan gerak kegiatan pramuka dalam mencari sasaran. Kemudian bagaimana dengan metode kepramukaan? Metode itu apa? Metode itu cara ya. Metode itu cara. Jadi bagaimana caranya menerapkan prinsip dasar pembangunan itu. Jadi di sini dikenal ada 8 cara ya. Dalam strategi ada 8 strategi, 8 pendekatan ya. Karena metode kepramukaan adalah merupakan cara belajar progresif. Belajar progresif itu kalau belajar yang apa pesat meningkat ya. Ya. Efektif dan efisien. Yang bersifat universal secara umum karena digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan kepramukaan di semua negara. Jadi di sini metode kepramukaan itu tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia dan ajaran pendidikan pramuka. Jadi bisa diterapkan di seluruh negara dengan penyusunan kondisi alam masing-masing. Ya. Dengan metode kepramukaan ini, bagaimana tadi disampaikan, ini ada meliputi pengamalan kode kehormatan pramuka. Kalau tadi taat kepada kode kehormatan pramuka, sekarang dimetodenya adalah pengamalan kode kehormatan. Memang ini harus diterapkan dalam nafas-nafas kehidupan kegiatan pramuka. Latihan sore misalnya. Kalau kita akan menerapkan metode pramukaan yang pertama ini, tentunya tidak akan memulai sebelum sholat asar kalau dulu. Kemudian akan selesai sebelum maghrib tentu. Nah ini kadang-kadang di lapangan banyak sekali terjadi maghrib orang dapat, kan? Ada sholat asar dimulai. Nah ini harus betul di sana. Karena ini mayoritas muslim mungkin kita juga karena kita juga muslim, kita akan kontrolnya kita akan sama. Belajar sambil melakukan ya, karena win ya. Banyak dari contoh ya. Karena belajar berorganisasi ya. Karena itu di dalam pramuka itu kan dikemas organisasi dari siapa penggalang harga dan pramuka. Ya. Organisasi dari kecil itulah nanti sebagai alat bagaimana untuk melatih seseorang anak itu untuk organisasi belajar sambil melakukan sistem kelompok di kelompok-kelompok. Kemudian kegiatan yang menarik dan tantang tentang untuk kita. Kegiatan menarik tidak harus sesuatu yang luar biasa saja. Yang kecil-kecil pun bisa dibuat menarik. Tetapi harus mengandung pendidikan. Jangan sampai kegiatan yang menarik tapi tidak mengandung pendidikan. Bagaimana kita ketahui pada video di WhatsApp itu ya, video-video yang di WhatsApp itu banyak kegiatan yang menarik tapi ada unsur-unsurnya taruh, ada unsur-unsurnya apa ya, tidak mendidik. Maka kegiatan yang semacam inilah yang tidak direkomendasi dalam kegiatan kegiatan menarik dan mengandung pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Tentunya menarik siaga berbeda dengan menarik penggalang, berbeda dengan menarik tanpa tidak tertulis. Oke, kegiatan dalam terbuka dan disampaikan ada dibuat di dalam kelas. Kegiatan orang dewasa itu saya akan menjalankan tiga orang dewasa. Ya, banyak peristiwa-peristiwa yang kemudian mencemarkan nama baik pramuka itu karena akibat dari orang dewasa tidak ada di dalamnya. Di Semarang pernah terjadi di SMA Terpadu dan terkenal. Terjadi apa ya? Ini semacam tindakan kekerasan dan itu dilakukan di tengah malam
Dan itu terjadi di sekolah yang terletak di Kota Semarang. Usut punya usut, pembinaannya tidak ada di dalamnya. Ya. Kepala sekolah ditanya, saya tidak tahu itu. Nah inilah, maka kehadiran orang dewasa dalam kegiatan olahraga itu wajib harus ada, baik di tingkat siaga, pendalam, pendidikan maupun pendidikan. Apalagi di siaga, tidak mungkin siaga di tingkat. Nah, jadi ini penting, maka menjadi catatan bagi kalian dan ketika lapangan ya harus betul-betul berada di tengah-tengah, ada di bawah. Dan sistem pada penerapan di lapangan, dan satu lagi sistem pada terpisah secara sendiri. Saya kira ini membuat dari saya mudah-mudahan bisa memberikan penguatan kepada adik semuanya, sehingga pemahaman tentang prinsip dasar pramukaan kita akan menjadi semakin mantap sebagai bekal bagaimana mengajar pembelajaran. Oke. Oke, terima kasih dengan luar biasa. Tadi penguatan dari Kak Ringsung. Jadi sesi ini khusus kita betul-betul kupas tentang PDKMK. Oleh karena itu, Kak Irin berharap besok ketika kita luring, Kakak Ringsung dan kakak yang lain akan coba mengetes. Minimal hafal dulu. Karena apa? Bagaimana mau hafal, bagaimana mau bisa memerhatikan ketika hafal. Coba akan saya ini sudah sudah ya. Coba saya akan panggil Salsa Korinita, lihat kamera. Ya, Salsa. Ya, Salsa, lihat kamera, Ya, Salsa. Ya, Salsa nomor 21. Ya, lihat kamera 21. Lihat kamera. Buka mic-nya. Iya, Kak. Coba sebutkan 4 prinsip dasar gerakan pramuka. Lihat kamera. Sebisamu. Untuk yang pertama itu iman dan takwa. Kemudian peduli terhadap bangsa dan tanah air. Kemudian peduli terhadap diri pribadinya. Yang terakhir taat kepada kode kehormatan. Oke, luar biasa. Tepuk salut. Jempol. Salut. Oke, coba lagi. Siti. 42. Lihat kamera, jangan lihat kemana-mana. Lihat Kak Irin, ya. Coba sebutin 8 metode kepramukaan yang kamu ketahui. Tidak usah urut, tidak apa-apa. 8. 1. Pengamalan kode kehormatan kepramukaan. Oke, yang kedua? Belajar sambil melakukan. Oke, yang ketiga? Kegiatan berkelompok. Oke, yang keempat? Bersama. Terus ya, yang keempat? Kegiatan di alam terbuka. Yang kelima? Penghargaan berupa tanda keserakapan. 6. Terus satuan terpisah. 7. Kegiatan di alam terbuka. 8. Kegiatan yang menarik dan menantang. Oke, lagi kita sama. Yang 8 terakhir kita selaku orang apa? Kehadiran orang dewasa. Oke, ya tepuk tangan semuanya. Wah, tepuk salut. Jempol. Salut. Oke. Dari contoh 2 ini, Kakak Irin simpulkan ternyata kakak sudah mulai hafal. Tapi bukan hanya hafal, tapi betul-betul dijiwai. Karena itu, besok ketika luring, kakak harus sudah hafal di luar kepala. Prinsip PDKMK dan juga kode etikanya itu bagian dalamnya. Kode etik kita untuk siaga dulu, nggak usah penggalian apa, siaga. Kode etiknya apa? Ya, tugasnya itu nanti kita jumpa di luring, kita akan coba review kembali, ya. Dan juga jangan sampai nggak hafal Pancasila. Ya. Oke, demikian untuk sesi materi pada malam hari ini. Pada hari ini, kakak-kakak semuanya setelah ini kembali ke
Google Classroom, silakan dibuka apa tugasnya di situ, terus dikirimkan individu. Jangan lupa dikasih minimal nomor absen. Hasil karyangannya dikirim nomor H40 titik hijau atau lengkap dengan nomor barunya tidak apa-apa. Untuk memudahkan kami dalam melakukan penilaian. Itu ya. Bagi kakak semuanya nilai nomor 2, tapi yang penting kakak bisa mudeng, bisa tahu materi yang kakak sampaikan. Jadi jangan sampai berlalu saja, masuk telinga kanan, masuk telinga kiri, bablas orang masuk. Nah, sehingga implementasinya besok ketika luring, ketika daring, kita akan coba tes satu persatu apakah hafal atau tidak. Tentunya tadi sudah dikupas salah satu implementasinya masing-masing. Kak Ringsung sudah menjelaskan implementasinya. Silahkan dikembangkan. Tadi kan hanya satu, Kak Ringsung, kami juga hanya satu implementasinya. Silahkan dikembangkan yang lain. Banyak sekali. Terutama pada kegiatan saat latihan. Ya, 8 prinsip metode ini harus bisa dijalankan. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangannya, kesalahannya, kami tim latih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan untuk laporan, silakan. Tadi sudah ya, jadi sudah merah, kuning. Sekarang adalah yang laporan dan menurut doa dari saya tunjuk hijau Salsa Coronita. Silakan disiapkan laporan apakah masih lengkap dan ditutup dengan doa sekalian. Sekian kepada Salsa Coronita. Silakan. Salsa silakan dipimpin laporan dan doa. Salsa. Halo Salsa. Salsa siapa, Pak? Ya, Korota. Salsa awakmu toh? Oke. Okay. Ya, baik. Lapor kami dari kelas H. Disiapkan dulu. Duduk siap gerak gitu loh. Siap, gerak. Lapor kami dari kelas H dengan jumlah peserta 47 telah melaksanakan materi. Laporan selesai. Laporan saya terima. Silakan bisa dikerjakan tugas berikutnya. Beristirahat. Sampai jumpa di esok hari. Jangan lupa tugasnya kami tunggu sampai pukul 12.00. Sekian dan bisa dipimpin doa. Baik kakak-kakak, mari kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Itu jam 7 sudah on di belum lagi. Ya. Ada ya?